Saya masuk di teori. Di buku di bahan yang saya sajikan ini, kenapa saya pakainya PDF semua? Karena terus terang ini PDF-nya kuno semua. Kuno, iya kuno. Kita lihat aja. Ini presensi yang dokumen yang saya jadikan presensi itu dibuat tahun berapa? Dokumen download sebentar, coba. Ada di download kah? Kayaknya ada di download. Jangan-jangan ada di download saya. Bukan. Ada di Jaringan Perpustakaan GP, Jaringan Informasi Perpustakaan Islam. Ya. Ini kalau kamu buka pakai PDF viewer, muncul nih tanggalnya, datanya. Ini adalah dokumen yang dibuat 6 tahun yang lalu, 2015. Siapa yang bikin? Ini adalah sekarang dia menjabat dosen. Dosen dari UIN, Syarif Hidayatullah. UIN Jakarta. Ya. Dia memberikan kuliah ini untuk mahasiswa YARSI di tahun 2015. Datanya, basis datanya 2015. Jadi kalau kalian lihat aptik, jalan ya sampai sekarang. Apa itu aptik? Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Katolik. Lalu kemudian ada yang Protestan, itu juga ada kalau nggak salah, meskipun tidak secanggih aptik, tapi mereka jalan juga. Hanya saja tidak seaktif. Tidak seaktif yang aptik, yang Katolik. Nah, yang Islam, itu terus terang saya kesulitan untuk mencari data jaringan perpustakaan Islam di Indonesia. Padahal kita tahu masyarakat kita adalah 90% penduduknya penganut agama Islam. Tapi kerjasama perpustakaannya ternyata susah banget nyarinya. GP, Jaringan Informasi Perpustakaan Islam, itu ada sejarahnya, bisa kalian cari di internet. Kuno, dulu GP sekretariatnya pernah ada di perpustakaan Masjid Istiqlal. Ya. GP ini apa sih? Jadi kalau GP itu pada prinsipnya pengennya waktu itu mimpinya adalah ini. Kerjasama antar perpustakaan, ya. Antar perpustakaan apa? Antar perpustakaan yang memiliki kekhususan dalam hal Islam, entah itu kajian, entah itu koleksinya khusus untuk Islam doang, atau dari perguruan tinggi Islam, itu mimpinya GP waktu itu. Oke. Nah, dari GP yang sudah ada, jaringan informasi itu lalu akan dibentuk kerjasama antar perpustakaan. Ada silang layan. Jadi kalau ada buku-buku Islam yang bagus, kita nggak perlu bingung mau carinya di mana sumbernya. Oh, di UIN. Oh, di perpustakaan Ibnu Khaldun. Oh, di perpustakaan ini misalnya. LSM Islam yang bergerak dalam. Nah, itu semua bisa diupayakan dengan membentuk katalogisasi terpusat. Itu mimpinya. Ya. Kalau dari sini tentu ya dokumentasi, bisa dokumentasi pusat kajian Islam atau apapun itu yang kira-kira memang sumber-sumber informasinya itu spesifik untuk perkembangan Islam. Nah, yang dilakukan oleh Mas Yogi waktu itu adalah melihat. Saya nyebutnya Mas Yogi karena
lebih saya kenal sebagai Mas Yogi. Ini adalah penelitian ya, tahun 89. Tulisan tahun 89 kita tulis lagi di 2015 ya. Masjid Istiqlal, Pusat Dokumentasi dan Informasi Pengkajian Islam. Tapi kalau kita lihat sekarang di Perpustakaan Istiqlal itu ya hanya koleksi buku saja. Pusat Pengkajian Islam kita nggak ketahuan ada di mana. Ada lembaganya, tapi ada koleksi apa di sana? Kita nggak bisa akses, karena kita nggak punya kerjasama jaringan perpustakaan Islam. Nah, penelitian ini disusun untuk memahami peserta GP itu kira-kira paham nggak sih kenapa bergabung dalam jaringan pengkajian jaringan informasi pengkajian Islam. Bukan perpustakaan ya, P-nya, pengkajian. Jadi lembaga-lembaga yang mengkaji Islam itu diharapkan bergabung dalam GP ini. Lalu kemudian juga mengetahui sarana pendukung, gitu kan. Lalu kemudian membangun BISIS, Bibliographic Information System of Islamic Studies. Keren nih kalau kebangun sampai sekarang. Celakanya 36 perpustakaan besar GP tahun 89 itu mereka tahu fungsinya, tapi sekali lagi peran aktifnya belum nampak. Tahun 89. Sampai sekarang pun ternyata kayaknya adem ayem aja nih. Hambatannya apa? Komunikasi ternyata, kalau menurut penelitian ini. Lalu kesenjangan antar peserta GP itu sendiri cukup tinggi. Ada yang koleksinya tinggi banget, ada yang koleksinya seadanya, gitu kan. Tapi mereka mengaku bahwa mereka bagian dari pusat informasi Islam, pengkajian Islam, penelitian Islam. Gitu. Lalu kemudian, kalaupun mereka koleksinya bagus, komputernya nggak ada dan segala macam. Ini jadi masalah nih. Kalau kemarin di Aptik apa? Mereka bikin pelatihan kan, supaya anggota Aptiknya itu bisa saling bekerja sama. Ada pemberdayaan di sana. Di sini nggak ada. Oke. Rekomendasinya sederhana aja. GP punya banyak tantangan. Ya, prospeknya bagus. Ya, karena perpustakaan Islam itu banyak banget. Pesantren, ada berapa banyak? Madrasah, ada berapa banyak di seluruh Indonesia? Lalu kemudian perguruan tinggi, ada berapa banyak? Yang negeri dan yang swasta. Harusnya jaringan informasi pengkajian Islam ini sesuatu yang sangat mudah dibangun. Apalagi pada masa sekarang ini. Tapi kenyataannya coba kalian lihat jaringan perpustakaan Islam Indonesia gitu ya. Pasti yang ketemu adalah bagaimana membangun perpustakaan digital. Nggak ada yang bicara tentang jaringan untuk kerjasama. Minim sekali. Jadi disarankan waktu itu komunikasi di daerah itu harusnya diperkuat dulu sebelum membangun GP di level nasional. Lalu kepengurusan dan penanggung jawab itu disiplinnya juga harus diperbaiki. Kalian perhatikan yang dari Aptik mereka tiap tahun bisa ketemu, itu kayaknya bisa rajin. Meskipun mereka tidak dibiayai oleh negara, atas biaya mereka sendiri mereka mau. Atau jangan-jangan karena masalahnya apa sih sebenarnya? Kenapa kita tidak disiplin? Kenapa kita tidak bisa membangun ini? Jangan-jangan karena kita merasa udah tahu semuanya, sudah sama tahu. Tapi tahu sama tahu
Tidak ada yang bergerak, sehingga akhirnya kita nggak punya nih jaringan informasi Islam di Indonesia. Kalau dari sudut keilmuan perpustakaan, maka GP itu harusnya bisa bangun Thesaurus Bidang Kajian Islam. Dan nama-nama berbahasa Arab. Ternyata kita nggak punya juga nih Thesaurus Bidang Kajian Islam kemarin di gedung di lantai 4 di perpustakaan kita kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan satu dokumen. Dokumen Thesaurus Bidang Kajian Islam. Padahal itu unik banget ya. Dan itu ternyata di lantai 4 di perpustakaan DRC, dokumen itu nggak ada. Thesaurus Bidang Kajian Islam. Saya nggak tahu ada di UIN Jakarta masih ada atau tidak. Karena dulu UIN Jakarta yang membuat ini. Tapi kemudian tidak ada kelanjutannya. Thesaurus Islam. Jadi fikih itu dibagi berapa di dalamnya. Nah, itu kan harusnya tergambarkan dalam Thesaurus Kajian Islam ini ya. Aliran-aliran aliran-aliran yang ada di Indonesia, aliran-aliran Islam yang ada di Indonesia. Wah, itu keren banget kalau kita punya Thesaurus ini. Dan memang diakuin dana untuk para anggota GP ini tidak semudah seperti Aptik. Mereka tinggal ngomong sama lembaga induknya, lalu kemudian mereka bisa dapat dana, bisa dapat anggaran, bahkan bisa menyekolahkan. Ya kan kemarin di Aptik, masih ingat? Mereka membuka pendidikan double degree ya. Nah, dari penelitian ini kelihatan, satu, jaringan perpustakaan Islam di Indonesia itu nggak banyak berkembang. Saya nggak tahu, kayaknya kalau ini dijadikan penelitian skripsi kalian, keren. Supaya kita bisa lihat masalahnya sebenarnya apa sih. Kalau Aptik udah sekian tahun, hampir 20 tahun, nggak ada masalah, bahkan terus berkembang, ya kan? Kenapa jaringan perpustakaan Islam ini justru malah nggak berkembang? Nah ini kalau dilihat, mekanisme kerjanya adalah rencananya GP itu menggabungkan perpustakaan pesantren, koleksi penelitian LSM-LSM yang bergerak dalam bidang keagamaan, dalam hal Islam, dalam hal ini, lalu kemudian perpustakaan Islam swasta maupun masjid ya, bisa aja yang swasta bikin sendiri gitu kan, atau perpustakaan masjid, ini semua tergabung gitu, bisa memanfaatkan kerjasama melalui katalog induk. Mereka yang punya katalog sendiri gitu kan, gabung menjadi katalog berbasis komputer, kerjasama, gabung lagi katalog induk. Itu harapannya. Lalu perpustakaan perguruan tinggi Islam negeri yang sudah punya perpustakaan, sudah punya koleksi juga gabung dalam kerjasama katalog induk berbasis komputer. Pusat informasi yang terisolasi gitu kan, yang terbatas, internet terbatas juga bisa gabung lewat tadi katalog induk yang sifatnya offline, jadi kita store. Ini kan kalau kalian lakukan tadi UCS dan katalog induk, Laragon kalian mati kan? Tapi sebelumnya kalian sudah berhasil mengunggah. Meskipun Laragon kalian offline, tapi orang tetap bisa tahu bahwa oh si A itu punya nih buku, ya kan? Dengan melihat katalog induk. Jadi meskipun dia terisolasi, terbatas jaringan internetnya, tapi kalau model katalog induk tadi, kita tetap bisa tahu bahwa di daerah ini sebenarnya sudah ada nih koleksi-koleksi menarik. Dari pemakai, dari jaringan masyarakat umum, harusnya ya dia bisa mengakses langsung tuh semua. Baik ke masing-masing langsung, yang mungkin di daerah bisa langsung ke unit-unit perpustakaan atau unit
simpul jaringannya tadi ya. Atau kalau dari yang internet, dia juga bisa akses langsung ke katalog induk, sehingga dia bisa tahu di semua perpustakaan, di semua koleksi jaringan informasi ini yang berhubungan dengan Islam ada apa saja sesungguhnya. Karena kalau udah dari katalog induk ini, maka kita bisa membangun koleksi yang seragam. Apa? Cara penulisan. Cara penulisan bahasa Arab, kalian sudah ngambil kan? Pengolahan data bibliografi khusus Islam. Bayangin tuh, susahnya. Itu belum seberapa. Belum ada thesaurus, belum ada tajuk subjek khusus nama-nama Arab. Kalau itu bisa terbangun, ini keren. Sehingga kalau katalog induk majalahnya atau koleksi perpustakaan sudah tersusun, maka kerjasama sharing resource sharingnya itu pasti enak banget. Ya. Sehingga sistem layanan informasi kajian Islam tingkat nasional ini tentu akan mudah dibangun. Itu mimpinya GP tahun 90, tahun 89, tahun 90-an ya. Tapi mimpi itu sampai sekarang pun ternyata belum bisa diwujudkan. Sedih ya? Sedih nggak? Umat Islam terbesar di Indonesia, tapi kerjasamanya ini. Sudah ada yang bikin. Ini, IIBN, ya, Indonesian Islamic Bibliographic Network. Intinya katalog induk juga. Tapi kalau dilihat, ini tahun berapa nih? Ini tahun 2008 sudah ada, sudah dibangun, ya, Sunan Ampel, Surabaya. Tapi sekarang coba lihat, mana? Ada nggak? Mati dia. Udah nggak ada yang bisa diakses nih semua. Link-link yang ada, informasi yang ada di sini semua sudah kedaluarsa. Union Catalog, oke. Bagaimana IEBN dibangun? Ada sejarahnya di 2004. IAIN Sunan Ampel. Ini lihat, ini 2004. GP tadi 1989. Berarti sebenarnya ini berupaya untuk menghidupkan lagi GP dengan nama baru. Ya. Susah tadi bangun jaringan, makanya kemudian oke lah, coba deh kita bangun. Lalu bersamaan dengan IDLN. Masih ingat IDLN? Tahun berapa IDLN? 2003 udah ada kan IDLN? Nah, ini juga IEBN gabung dengan IDLN untuk koleksi digital. (2006) dan seterusnya. Lalu kemudian ada nih PTAI, Perguruan Tinggi Agama Islam, ada di bawah Dikti, Kementerian Keagamaan ya. Diktis namanya. Kalau Dikti kan Kemdikbud, kalau Diktis itu ada di bawah Agama, Kementerian Agama. Isinya 20 universitas. Nah, kalau 20 universitas masing-masing sudah pakai SLIMS, sebenarnya 3 jam aja harusnya semua buku mereka udah kekumpul kan, dengan cara yang mudah. Oke, kalian punya 50 kalian terdiri dari 50 siswa, kan? Saya anggap itu 50 note. Kalau masing-masing 5 kalian input ya, data buku, bisa dengan copy cataloging aja gampang, nggak perlu macam-macam. Nggak perlu ngentry juga. Kalau mau ngentry silakan, sambil belajar merefresh pengetahuan kalian tentang membuat deskripsi bibliografi, ya kan? Udah kelamaan mungkin. Kalau mau copy cataloging aja boleh. Ada di SLIMS banyak. Gunakan itu lalu kemudian upload 5 kali 50 anak. Maka saya berharap paling tidak sudah ada 50 kali 5.
250 entry buku ada di sana. Dan waktunya kapan? Ya, sehari juga selesai. Serius. Kalau kalian cuman copy cataloging gitu kan, satu hari copy cataloging bisa berapa banyak? Bisa ratusan. Saya pernah ngupload P2P servernya Slims 200 buku dalam waktu kurang dari sejam. Nah, kalau itu semua kalian upload lagi ke katalog induk, 20 universitas di Indonesia ini kecil banget. Kita punya 50 network offline. Bahkan. Ya. Sama itu IIBN, kegiatannya apa? Nah, mereka juga nih. IIBN di awalnya jalan, keren. Karena dibantu oleh Departemen Agama. Kenapa tidak berjalan sekarang? Ya karena Departemen Agama sudah tidak support lagi IIBN. Masa mau dibantuin terus? Harusnya kan mandiri. Nah ternyata begitu mandiri, error deh. Nggak ada lagi kelanjutan. Nih, gabung dengan modelnya mirip ya sama si siapa? IDLN kemarin. Karena ya idenya sama. Ide IDLN tadi, Indonesia Digital Library Network itu memang memberikan inspirasi. Membuka inspirasi orang untuk bekerja sama berbasis komputer. Oke, apa saja target-targetnya? Ini servernya sudah tidak bisa diakses, link-linknya juga sudah tidak ada, Sunan Ampel juga sudah ganti. Dulu servernya modelnya begini, IP-nya juga sudah diambil alih oleh orang lain. Udah nggak ada lagi nih, 20 tuh lihat. Palangkaraya, Gorontalo, tapi udah nggak ada nih. Nah, IIBN gabung dengan Indonesia Digital Library sebagai extension. Ya. Hambatannya apa? Coba kita cek. Sama ya, di mana-mana selalu. Human resources. Aptik juga kan human resources, tapi mereka mampu mengatasi. Tapi kemudian juga begitu orangnya pinter, udah dilatih, kemudian dipindahin deh ke bagian lain. Nah, di perguruan tinggi negeri atau di lembaga negeri, wah itu hal yang paling sering kita temui. Orang pinter pindahin ke tempat yang mungkin dianggap lebih baik, tapi ya tidak pas. Pustakawan, kemudian dilatih, jago komputer, ditarik deh dia ke bagian IT, bukan ke bagian perpustakaan. Apalagi? Sinergi antara penerapan IT dengan pendidikan masih rendah. Low funding, ya kan? Dana untuk penerapan ICT di perpustakaan. Tahun 2007 dianggap masih tinggi biayanya karena Slims juga waktu itu belum keluar. Slims 2008 baru di launching. 2006 belum kelihatan. Oke. Terkait dengan GDL, Ganesha Digital Library Hub-nya ini, tapi ini juga udah nggak muncul, udah nggak kelihatan. Bisa dibaca ya. Detail lagi. Masalahnya sama nggak sih? Kalau kalian lihat, masalahnya mirip-mirip kok. Jaringan di Indonesia tuh. Mau Aptik, mau IDLN, gitu kan. Hanya masing-masing sebenarnya sudah punya solusinya. Problemnya adalah solusinya itu kok cuman sepotong-sepotong ya. Yang gagal membangun, contohnya GP misalnya, itu karena solusi-solusi yang ada, yang sudah berhasil itu tidak bisa mereka lakukan. Mungkin lebih
banyak masalah, bisa jadi. Tapi kalau mereka bisa, kenapa kita yang jumlah penduduknya 90% beragama Islam malah tidak bisa? Ini yang menarik. Oke. IIBN tadi 2004, 2006, 2008 jalan ya, dilaporkan. Nah, sementara IIBN ada juga JPPTAI, Jaringan Perpustakaan. Orang Indonesia senang bikin sendiri-sendiri ya. 2001 Ganesha, oke. Pilot project-nya ini siapa yang bikin? Hidayatullah, Gunung Agung, Ampel Surabaya juga ikutan juga lah. Kok? Oh ini digital library-nya, oke. Oh iya benar, ini masih berhubungan dengan digital library. Jadi jaringan perpustakaan perguruan tinggi agama Islam ini terbentuk bersamaan dengan GDL. Oke. Mereka dikasih komputer, tuh. Mereka dikasih scanner, mereka dilatih untuk mengelola perpustakaan digital. Gabung ke IDLN kan? Tapi ada kendala. Kendalanya mereka sukses waktu pelatihan. Begitu balik ke instansi masing-masing, nggak ada yang bisa store data ke IDLN. Oke. Berhenti untuk sementara. Masalahnya, lalu tahun 2003 bangkit, ya Sunan Ampel tadi, 2004 Wali Songo gabung. Nah ini kemudian bikin JPPTAI. Di bawah JPPTAI bikin IIBN tadi. Ini dia muncul di sini. Portalnya udah nggak ada semua nih ya. Tapi mereka sudah pernah nih bikin Interlibrary Loan, Union Katalog. Ya. Bikin portal juga sudah pernah. Nih, IBN pakai digital Ganesha Digital Library ya. Ini Ganesha Digital Library yang dimodif. Udah jadi ini JDL-nya. Ini yang tadi mereka sudah sempat membuat layanan pertukaran ILN, Interlibrary Loan, pinjam antar perpustakaan. (2007) hub-nya, 2008 nambah, kira-kira sementara ini. iibnid.org sudah mati juga, sudah tidak bisa diakses. 2009 sinkronisasi, hanya ini yang hidup. Yang berhubungan dengan ITB. Nah ini cerita di 2010 bagaimana servernya pindah-pindah ya. Untuk server katalog bersama akan dikembangkan dengan mengganti perangkat lunak seiring dengan perkembangan perpustakaan anggota dan mengikuti tuntutan teknologi. Oke. Dan kemudian ini katalog induk muncul. Pakai apa? UCS. Tapi UCS ini ternyata juga sekarang nggak ketemu lagi nih. Perpusptai.net, coba ya kita cari. Saya coba cari nih. Masih ada nggak nih .net-nya? Oke, hub. Sorry. Ada tanda gini-giniannya nggak mau. Nah, udah nggak ada deh. perpusptai.net. Nah.
Oke, keganti nih, Slim sudah muncul. Tapi ternyata kendalanya juga masih banyak tuh. Tuh. Apa? Sama, nggak beda jauh dari yang lain. Tapi kita segitu banyak gitu loh. Sementara yang aktif kan cuma ada berapa? 20 lembaga ya. Susah ya. Itu teori kita. Dan saya terus terang sampai hari ini, tadi pagi juga masih nyari dokumentasi catatan tentang kerjasama jaringan perpustakaan agama Islam di Indonesia. Itu tidak mudah mencarinya. Harus bikin penelitian. Nah, kalau kalian mau melakukan penelitian tentang jaringan perpustakaan Islam untuk dijadikan skripsi, wah ini keren. Akan menjadi itu benar-benar suatu keterbaruan, keunikan baru. Karena sampai dengan tahun 2009 ini, 2010 ya, praktis nggak banyak lagi penelitian tentang jaringan kerjasama perpustakaan Islam. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk kelas teori kita. Jumlah peserta kita berapa? 38, nggak jauh-jauh. Padahal pesertanya banyak loh. Pada kemana nih? Oke, 38. Kalau gitu saya screenshot dulu ya. Saya ambilin ininya biar saya tahu siapa saja yang daftar. Siapa saja peserta kuliah kali ini. Saya memang tidak mencatat, tapi kalau kemudian kalian menganggap remeh, ya boleh dong saya menganggap bahwa kalian tidak. Oke, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. Ya, 38. Pas, sudah semua dapat. Cuma satu screen. Oke. Ada yang mau tanyain sampai di sini? Jadi untuk jaringan perpustakaan Islam di Indonesia ternyata parah sekali. Dibandingkan dengan Aptik, dengan IDLN ya. Saya nggak tahu kenapa, ini menarik untuk kalian teliti kalau mau dilanjutkan. Tapi kalau mata kuliah ini, kita lihat apa yang menyebabkan kendala yang tadi diidentifikasi menjadi penghambat. Nah, itu seru tuh. Siti Nur Azwa, boleh kasih komentar nggak? Siti Nur Azwa. Adakah? Bisa kasih komentar nggak? Aptik, IDLN, sekarang GP.
Gimana, Siti? Nggak bisa? Nggak punya ide? Arya Rahman Jaya semakin berkurang nih orang, hilang Ya satu. Pak, hadir Pak. Gimana? Ada tanggapan nggak antara JP, antara IDLN dengan si Aptik? Untuk saat ini belum ada ide sih Pak. Kamu nggak bisa? Kalau menurutmu gimana? Sedih nggak sih Islam kayak gini? Cukup jadi sih Pak sepertinya. Prihatin nggak kamu? Sekarang kalau kamu mau cari buku tentang agama Kristen, terutama yang Katolik, bisa langsung lari ke kerjasama perpustakaan yang Aptik. Ya. Sekarang di sini, apa karena semua orang menganggap bahwa Islam itu semua orang harus wajib tahu, jadi semua sumber harusnya dikuasai oleh setiap orang, gitu ya? Kira-kira gitu nggak sih? Saya terus terang prihatin banget bantuin perpustakaan Istiqlal yang ngelola ya tiap saat orangnya ganti-ganti karena tidak ada anggaran rutin untuk perpustakaan masjid. Ada, tapi ternyata prioritasnya nomor sekian. Lebih ditekankan untuk dakwah. Oke, tapi perpustakaan kan juga bisa jadi alat dakwah kan sebenarnya. Kalau semua koleksi perpustakaan Masjid Istiqlal bisa diakses online misalnya, semua orang tahu di perpustakaan Masjid Istiqlal itu ada buku-buku bagus, itu kan juga bisa menjadi bagian dari dakwah kan. Kenapa perpustakaan Islam kalah? Muhammad Saiful Bahri, coba kira-kira pendapatmu gimana? Ada komentar nggak? Tes. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, terdengar. Deketin aja mic-nya. Iya, kalau menurut saya ya sedih juga, Pak. Soalnya kan yang setahu saya mayoritas Islam terbanyak di dunia kan ada di Indonesia, Pak. Terus jadinya sayang aja kalau misalkan nggak ada katalog induk khusus untuk mencari buku-buku tentang Islam gitu, Pak. Jadi agak ribet. Kan kalau yang Katolik gitu gampang, tinggal keaptik. Terus kalau yang Islam malah nggak jelas gitu, Pak. Jadinya kalau bisa ke depannya lebih diaktifkan lagi. Karena emang banyak apa ya sumber daya Islamnya di Indonesia gitu, Pak. Kalau menurut saya. Oke. Ada yang mau kasih komentar? Tetap nggak punya ide? Ayolah. Ini Islam itu bukan hanya ibadah ya. Ibadah itu urusan personal kita dengan Allah. Tapi problemnya adalah kalau semua orang ngurusin dirinya masing-masing, ya masyarakatnya berantakan. Ya kan? Nah, kalian
sebagai orang yang akan menjadi ahli perpustakaan, seorang sarjana ilmu perpustakaan, harusnya bisa kan melakukan dakwah sekaligus juga menerapkan ilmu kalian. Wah, keren. Saya sih sudah nyobain di Istiqlal, saya sudah coba bangun perpustakaan koleksi digitalnya dengan dosen-dosen. Tapi ya ternyata karena di Istiqlal tidak ada anggaran untuk honorarium stafnya itu bukan staf tetap semua. Jadi kalau nggak ada dana kebetulan anggaran dari negara kurang, ya yang dipotong pasti perpustakaan duluan. Hasil akhirnya khutbah Jumat yang sudah kita bangun stop. YRC sudah bikin waktu itu khutbah Jumat. Nah, kita mau bangun semua daftar katalog. Katalog apa? Katalog khutbah Jumat masjid yang ada di Indonesia. Itu mimpinya sederhana aja. Kan sudah banyak masjid-masjid yang keren-keren ya. Masa masjid keren nggak bisa sih ngerekam atau mungkin yang putra-putra ya, yang cowok-cowok. Pernah nggak ngelihat masjid kemudian selama khutbah mereka juga menampilkan proyektor, ya kan? Banyak kan masjid-masjid yang kayak gitu kan? Waktu khutbah nampilin proyektor pengkhutbahnya supaya bisa dilihat dari jauh. Ya. Itu kan berarti ada berkasnya kan yang bisa diambil, ada rekamannya. Kalau itu bisa dikumpulkan, itu bisa jadi khotbah, kumpulan khotbah kan. Kalau itu dikatalogkan, dikumpulkan, maka kita bisa punya koleksi khutbah masjid dalam bentuk digital. Gabungkan semuanya, kita nggak akan pernah kekurangan materi. Dan kita tidak perlu lagi mengakses YouTube. Kalau mau cari ilmu tentang Islam. Karena sudah ada khotbah online. Keren nggak sih gitu-gituan? Nah, itu kan jaringan kerjasama kan? Jaringan pusat informasi yang bisa kalian bangun. Kalau udah kekumpul, sudah teridentifikasi, kita bisa melakukan analisis. Oh, ternyata dari 20 masjid, topik khutbah Jumat itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya masalah di Indonesia ini apa sih kalau dilihat dari khutbah? Dari topik khutbah sholat Jumat di masjid? Ini kakak-kakak kelas kalian susah banget bikin proposal penelitian skripsi. Banyak banget ini bisa dibangun sendiri kerjasama modal. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Silakan nanti saya coba buka forum diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang punya komentar, silakan saya akan berikan nilai komentar kalian terhadap materi GP kali ini ya. Nanti di di forum di layar saya akan berikan nilai. Lalu kemudian terkait teori berarti kita cukupi sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi.